Halo, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang Petaminda sebagai salah satu materi dalam mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital atau SIMKOMDIK. Materi ini berada pada kompetensi dasar 3.2, yaitu menerapkan metode Petaminda. Untuk indikatornya terbagi dua, yang pertama menggunakan Petaminda dalam pembuatan rangkuman pembelajaran, yang kedua mendemonstrasikan Petaminda yang telah dibuat. Untuk tujuan pembelajarannya juga ada dua. Yang pertama menggunakan Petaminda dalam pembuatan rangkuman pembelajaran dengan teliti. Yang kedua mendemonstrasikan Petaminda yang telah dibuat dengan bertanggung jawab. Kita masuk pada pembahasan. Salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan Petaminda. Petaminda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Menurut hasil penelitiannya menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Petaminda juga membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Menurut Buzan, metode Petaminda ini dapat bermanfaat untuk yang pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa sebuah hambatan. Yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Dan yang kedelapan, menyenangkan dan tentunya mudah untuk diingat. Untuk langkah-langkah membuat Petaminda, kurang lebih ada 5 langkah. Yang pertama itu adalah buatlah ide pokok. Di mana ide pokok ini adalah awal kita memulai Petaminda. Ide pokok ini nantinya akan diletakkan di bagian tengah. Kemudian langkah yang kedua, kita tambahkan cabang. Setelah kita membuat ide pokok, kita tambahkan cabang yang ditarik dari ide pokok. Nah, cabang ini dibuat dalam bentuk melengkung. Kemudian langkah yang ketiga, kita tambahkan kata kunci. Tambahkan kata kunci pada setiap cabang yang sudah dibuat. Nantinya kata kunci ini akan mewakili pesan yang ingin disampaikan atau mewakili seluruh isi pembahasan dalam sebuah cabang tersebut. Yang keempat, berikan warna pada cabang. Tambahkan warna pada cabang dan pastikan warna di setiap cabang itu berbeda antara satu dengan yang lain untuk membedakan pembahasan. Dan yang terakhir, tambahkan gambar. Tambahkan juga gambar pada setiap cabang, di mana gambar ini berfungsi untuk mewakili kata-kata dalam sebuah pembahasan. Berikut ini adalah contoh Petaminda, di mana dalam contoh ini dibahas mengenai buah-buahan. Untuk ide pokoknya itu adalah fruit atau buah-buahan diletakkan di bagian tengah, di mana terdapat 5 cabang besar yang mewakili 5 pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama ada pineapple atau nanas. Pembahasan yang kedua ada orange atau jeruk. Pembahasan yang ketiga ada apel. Pembahasan yang keempat banana atau pisang. Dan pembahasan yang kelima adalah cherry. Nah, jika kita perhatikan di setiap cabang ini, ya sesuai dengan panduan langkah-langkah tadi, dibuat dengan warna yang berbeda. Tentunya ini untuk mewakili pembahasan dan membedakan masing-masing pembahasan. Setelah kita membuat 5 cabang utama, kita juga menambahkan ranting-ranting untuk menambahkan detail dari sebuah pembahasan. Misalnya untuk nanas ini kita tambahkan 3 ranting. Yang pertama itu ada cocktail, yang artinya bisa dibuat menjadi sebuah minuman ya, yaitu cocktail. Kemudian memiliki ciri-ciri spiky atau berduri. Dan kemudian tropical, artinya dia banyak bertumbuh di pulau tropis. Kemudian untuk orange ya, dibagi lagi menjadi 3 ranting. Yang pertama itu mengandung vitamin C ya, artinya. Kemudian yang kedua citrus atau nama ilmiah, nama latin dari orange atau jeruk. Yang ketiga juga dapat dibuat menjadi jus. Nah, kemudian untuk pembahasan apel ya, terbagi menjadi dokter, kemudian ada Eve, Hawa, dan juga Pai. Untuk Hawa ini mewakili cerita dari Adam dan Hawa ya, pada umumnya. Kemudian untuk Pai itu artinya bisa juga dibuat menjadi olahan seperti pie. Kemudian untuk pisang terbagi menjadi 3 ranting juga. Yang pertama itu yellow atau kuning, artinya mewakili warna dari pisang itu sendiri. Kemudian ada Karibin, yang dimaksud di sini adalah banyak bertumbuh di pulau-pulau Karibin. Dan yang ketiga mengandung potasium. Nah, untuk pembahasan cherry juga ada 3 ranting. Yang pertama di sini ada blossom, kemudian stones dan orchard.
Untuk blossom ini artinya ceri itu bermekaran. Kemudian untuk stone di sini maksudnya adalah biji dari benih ceri. Kemudian orchard itu artinya dia tumbuh di sebuah perkebunan. Nah, dengan membuat sebuah petaminda seperti ini, sebuah pembahasan itu akan terasa lebih menarik. Dan tentunya karena di sini kita banyak warna dan juga gambar, maka ini akan lebih mudah untuk diingat. Selain itu, cara seperti ini juga kita bisa terapkan pada pembahasan-pembahasan yang lain, ataupun permasalahan-permasalahan yang ingin kita pecahkan. Teknik ini juga bisa kita gunakan untuk menyimpan informasi. Misalnya kita ingin membuat sebuah ringkasan dari sebuah materi tertentu. Jadi kita bisa membuat dalam bentuk petaminda seperti ini untuk membantu mempermudah kita dalam menyimpan informasi dan untuk mengakses informasi.